Indra. Tubuh kita memiliki alat yang menghubungkannya dengan dunia luar. Alat tersebut dinamakan alat indera. Manusia memiliki 5 indera sehingga disebut panca indera. Panca indera terdiri atas mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Panca indera membuat tubuh kita dapat merasakan keadaan yang ada di luar. Kita dapat melihat pemandangan, mencicipi makanan yang lezat, mencium wanginya parfum, merasakan panas dan dinginnya udara, dan mendengar alunan musik yang merdu. Apa saja bagian-bagian dari panca indera, fungsi, dan cara kerjanya? Mari kita pelajari satu persatu. Indera penglihatan. Indera penglihatan ini diciptakan Tuhan agar kita bisa melihat. Indera penglihatan kita adalah mata. Dengan adanya mata, kita dapat melihat keadaan di lingkungan sekitar. Mata terletak di rongga mata pada wajah. Mata manusia berjumlah 1 pasang yang terletak di sebelah kanan dan kiri. Mata kita ini berbentuk bulat dan berdiameter kira-kira 25 mm. Cara kerja mata sangat bergantung kepada cahaya. Jika cahaya masuk ke mata, maka mata dapat melihat. Jika tidak ada cahaya, maka mata kita tidak dapat melihat. Bagian-bagian mata. Mata terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian luar mata dan bagian dalam mata. Bagian luar mata dapat terlihat oleh kita, namun bagian dalam mata tidak dapat dilihat. Bagian luar mata. Mata memiliki alat-alat pelindung agar tidak rusak terkena cahaya matahari maupun udara. Bagian pelindung mata terdiri dari alis, kelopak mata, dan bulu mata. Alis berada di atas mata. Alis berfungsi sebagai penahan keringat agar tidak masuk ke mata. Kelopak mata membantu mata ketika terpejam atau berkedip. Tujuan mata terpejam adalah agar mata bisa beristirahat. Adapun mata berkedip bertujuan untuk menjaga mata agar tetap lembab dan juga mendorong kotoran keluar dari mata. Bulu mata berfungsi sebagai pelindung mata dari cahaya matahari agar mata tidak silau. Kornea. Kornea adalah bagian mata paling luar berupa selaput bening. Kornea berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk menuju retina. Kornea ini dibasahi oleh air mata agar tetap lembab dan terhindar dari kotoran yang menempel. Yang kedua, sklera. Sklera merupakan bagian mata yang berwarna putih. Sklera ini berisi cairan yang encer. Sklera yang berada di bagian depan adalah kornea. Yang ketiga, iris. Iris adalah bagian mata yang terletak tepat di belakang kornea. Iris memiliki warna karena mengandung pigmen. Namun, warna iris pada setiap ras berbeda-beda. Ada yang berwarna hitam, coklat, biru, dan hijau. 4. Pupil. Pupil terletak tepat di tengah iris. Pada bagian iris terdapat lubang yang bundar di pusatnya. Lubang inilah yang disebut pupil. Pupil berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Jika cahaya terang, maka pupil mengecil. Jika cahaya redup, maka pupil melebar. Yang kelima, lensa. Lensa tidak terlihat dari luar. Lensa berada tepat di belakang pupil. Lensa berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke mata, sehingga kita dapat melihat benda secara jelas. Lensa juga berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk agar jatuh tepat di retina. Lensa dapat mencembung atau memipih. Kemampuan lensa untuk mencembung dan memipih dinamakan daya akomodasi. Yang keenam, badan bening atau vitreous humor. Badan bening ini merupakan cairan yang membentuk mata menjadi bola. Cairan ini berfungsi meneruskan cahaya yang telah melewati lensa. Cahaya itu selanjutnya disampaikan ke retina. Yang ketujuh, retina. Retina paling peka terhadap cahaya. Retina terletak di bagian belakang. Retina memiliki 2 bagian, yaitu bintik kuning dan bintik buta. Jika penglihatan kita normal, maka cahaya akan jatuh ke bintik kuning. Namun jika cahaya jatuh ke bintik buta, maka kita tidak dapat melihat apapun. Retina berfungsi untuk menerima cahaya yang masuk kemudian diteruskan ke saraf mata. Kedelapan, saraf mata. Saraf mata berfungsi meneruskan informasi yang diterima oleh mata ke otak. Informasi itu diproses otak sehingga kita bisa melihat lingkungan di sekitar kita. Cara kerja mata.
Mata bekerja saat menerima cahaya. Cahaya masuk ke mata melalui pupil. Lensa mata memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Ujung-ujung saraf penglihatan di retina menyampaikan bayangan benda itu ke otak. Setelah diproses di otak, kita dapat melihat benda tersebut. Memelihara kesehatan mata. Mata merupakan indera yang penting. Supaya mata tetap berfungsi dengan baik, kita harus menjaga kesehatannya. Beberapa upaya untuk menjaga kesehatan mata yaitu sebagai berikut. Tidak membaca buku dengan jarak yang dekat. Jarak antara mata dan buku ketika membaca adalah sekitar 30 cm. Perhatikan kondisi penerangan ketika membaca. Jangan membaca di tempat yang gelap. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Makanan yang mengandung vitamin A sangat baik untuk kesehatan mata. Jangan melihat matahari secara langsung. Gunakanlah kacamata pelindung saat melihat matahari. Tidak menonton televisi pada jarak yang dekat. Tidak menggosok-gosok mata saat kotoran masuk ke mata. Hal ini dapat membuat mata menjadi merah. Jika kotoran masuk, tetesi mata dengan obat tetes mata. Memeriksakan mata ke dokter spesialis mata. Indera pendengaran. Tahukah kamu mengapa manusia dapat mendengar? Manusia dapat mendengar karena memiliki indera pendengaran. Indera pendengaran pada manusia berupa telinga. Telinga terletak di samping kepala, bagian kanan dan kiri. Bagian-bagian telinga. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Yang pertama, telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga luar. Daun telinga berfungsi untuk menangkap bunyi dari lingkungan. Bunyi ini akan masuk melalui lubang telinga. Selanjutnya bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah melalui saluran telinga luar. Yang kedua, telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, tulang-tulang pendengaran seperti tulang martil, landasan, sanggurt, dan saluran eustasius. Setiap bagian telinga tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Gendang telinga berfungsi untuk menerima getaran bunyi yang ditangkap daun telinga. Tulang-tulang pendengaran berfungsi untuk menghantarkan getaran dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Saluran eustasius menghubungkan telinga bagian tengah dengan hidung dan tenggorokan. Saluran ini menjaga tekanan udara di dalam rongga telinga dan tekanan udara di luar agar selalu sama. Yang ketiga, telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, rumah siput, dan saraf-saraf pendengaran. Telinga bagian dalam memiliki fungsi sebagai berikut. 3 saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Di dalam rumah siput terdapat cairan dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus akan menyampaikan getaran ke ujung-ujung saraf pendengaran. Saraf-saraf pendengaran berfungsi menyampaikan bunyi ke pusat saraf atau otak. Cara kerja telinga. Gelombang bunyi dari luar diterima oleh daun telinga. Bunyi yang ditangkap oleh daun telinga masuk ke lubang telinga untuk diteruskan ke gendang telinga. Gelombang bunyi menggetarkan gendang telinga. Getaran gendang telinga. Memelihara kesehatan telinga. Telinga harus dipelihara kesehatannya agar dapat berfungsi dengan baik. Berikut ini adalah cara merawat kesehatan telinga. Yang pertama, membersihkan telinga secara teratur dengan menggunakan kapas bertangkai. Hati-hati ketika membersihkan telinga, jangan memasukkan alat pembersih telinga terlalu dalam. Jika terlalu dalam, maka dapat merusak gendang telinga. Yang kedua, tidak memasukkan benda keras dan tajam ke dalam telinga. Yang ketiga, tidak memasukkan air ke dalam telinga. Yang keempat, menghindari tempat yang bising. Indera pembau. Hidung merupakan indera pembau. Dengan adanya hidung, kita bisa mencium bau yang ada di lingkungan sekitar kita. Hidung memiliki bagian-bagian dengan fungsi tertentu. Bagian-bagian hidung. Hidung terdiri dari lubang hidung, rambut hidung, selaput lendir, dan saraf pembau. Lubang hidung berfungsi sebagai jalan masuk dan keluar udara. Di dalam lubang hidung terdapat rambut-rambut. Rambut-rambut ini berfungsi untuk menyaring udara kotor yang terhirup. Cara kerja hidung.
Kita menghirup udara untuk bernapas. Udara disaring terlebih dahulu oleh rambut hidung. Ketika udara berada di rongga hidung, ujung-ujung saraf pembau akan mendeteksi rangsangan bau. Rangsangan bau tersebut diteruskan ke otak untuk diproses. Selanjutnya, kita dapat mencium bau di sekitar kita. Cara memelihara kesehatan hidung. Agar tetap berfungsi dengan baik, hidung harus dirawat dan dipelihara. Berikut ini adalah cara merawat hidung. Yang pertama, membersihkan hidung dari kotoran setiap hari. Bersihkanlah dengan menggunakan tisu atau kapas yang lembut. Yang kedua, memakan makanan bergizi agar memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Daya tahan tubuh yang kuat membuat kita tidak mudah terserang penyakit. Indra peraba. Kita dapat merasakan panas dan dinginnya udara karena adanya indera peraba. Kita juga dapat merasakan halus dan kasarnya permukaan benda karena adanya indera peraba. Tahukah kamu apakah indera peraba kita? Indera peraba manusia yaitu berupa kulit. Kulit melapisi seluruh tubuh mulai dari kepala hingga ujung kaki. Kulit memiliki bagian-bagian tertentu. Setiap bagian kulit mempunyai fungsinya masing-masing. Bagian-bagian kulit. Kulit terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan epidermis dan lapisan dermis. Lapisan epidermis mengandung lapisan sel-sel kulit ari. Sel kulit ari dapat mengelupas dan digantikan dengan sel kulit yang baru. Pada lapisan epidermis terdapat pigmen melanin. Pigmen ini memberi warna pada kulit. Pigmen melanin juga melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar matahari. Namun, jumlah pigmen melanin setiap orang tidak sama. Perbedaan inilah yang menyebabkan warna kulit yang bermacam-macam. Orang berkulit gelap memiliki pigmen melanin lebih banyak daripada orang berkulit terang. Di bawah lapisan epidermis terdapat lapisan dermis. Di dalam lapisan dermis terdapat pembuluh darah, saraf penerima rangsang, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan akar rambut. Di bawah lapisan dermis terdapat lapisan lemak. Cara kerja kulit. Jika kita menyentuh suatu benda, maka kulit akan menerima rangsangan. Rangsangan tersebut kemudian diteruskan oleh saraf menuju otak. Otak memproses rangsangan tersebut, sehingga kita bisa merasakan udara yang panas atau permukaan benda yang kasar. Merawat kesehatan kulit. Agar kulit selalu sehat, kulit harus dirawat. Adapun cara menjaga kesehatan kulit adalah sebagai berikut. Pertama, mandi paling sedikit 2 kali dalam sehari. Kedua, memakai pakaian yang bersih setiap setelah mandi. Ketiga, membersihkan wajah dengan pembersih khusus. Pembersih wajah akan mengangkat kotoran yang menempel pada wajah. Keempat, memberikan krim khusus untuk kulit agar kulit senantiasa segar dan tidak kering. Kelima, memakan makanan yang bergizi seimbang. Makanan yang mengandung vitamin C dan E baik untuk kulit. Misalnya, sayur-sayuran dan buah-buahan. Indra pengecap. Kita bisa mengecap rasa makanan karena adanya lidah. Lidah bisa merasakan manisnya buah, asinnya garam, pahitnya obat, asamnya cuka, dan lain-lain. Selain untuk mengecap, lidah juga berfungsi sebagai alat bicara dan pengatur letak makanan. Bagian-bagian lidah. Lidah terletak di dalam mulut. Lidah berwarna merah dan permukaannya tidak rata. Di permukaan lidah terdapat bintil-bintil yang disebut papila. Papila merupakan tempat berkumpulnya saraf-saraf pengecap. Saraf-saraf pengecap inilah yang dapat membedakan rasa makanan. Jumlah papila pada setiap orang belum tentu sama. Biasanya, perempuan memiliki papila lebih banyak daripada laki-laki. Orang yang mempunyai banyak papila akan lebih peka terhadap rasa. Cara kerja lidah. Saat makan atau minum, ujung-ujung saraf pengecap akan menerima rangsangan. Rangsangan tersebut akan diteruskan ke otak. Otak akan memproses rangsangan itu sehingga kita bisa mengecap makanan atau minuman. Lidah memiliki bagian-bagian yang peka terhadap suatu rasa. Bagian lidah yang peka terhadap rasa manis berada di daerah paling depan atau ujung lidah. Bagian lidah yang peka terhadap rasa asin berada di daerah samping depan. Bagian lidah yang peka terhadap rasa asam berada di daerah pinggir.
Bagian lidah yang peka terhadap rasa pahit berada di daerah belakang atau pangkal lidah. Cara merawat kesehatan lidah. Agar tetap dapat merasakan kelezatan makanan, kamu harus menjaga kesehatan lidahmu. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menjaga kesehatan lidah. Pertama, tidak memakan makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin. Kedua, tidak memakan makanan yang terlalu pedas. Ketiga, memakan buah-buahan dan sayuran yang mengandung vitamin C setiap hari. Keempat, menyikat gigi secara perlahan agar tidak melukai lidah. Sekian dan terima kasih.